dengan hasil ujian anak-anak kemarin? Ya, itu yang saya sampai ke sini Pak Guru, bahwa anak-anak sudah menjalankan tugas, tetapi kemarin tugas yang saya kasih belum sampai hari ini ada sebagian anak yang tidak terkumpul Pak Guru. Oh, seperti itu. Tapi ujiannya kan sudah berjalan. Iya, sudah berjalan aman ya Pak Guru. Bagaimana dengan nilai anak-anak? Saya bisa belum mengolah hasil nilai dari anak-anak Pak Guru karena tadi bahwa tugas yang saya kasih sebelum ujian itu sampai saat ini belum kumpul ada anak-anak ya. Oke, mungkin ada hal yang ingin Ibu sampaikan sampai Ibu datang untuk bertemu dengan saya. Ya Pak Guru, begini, saya ingin menemukan jawaban atau solusi dari masalah yang dihadapi anak-anak saya, anak didik saya, lebih khusus mata pelajaran saya, sehingga harapan saya supaya anak-anak bisa tepat waktu kumpul tugasnya, sehingga saya bisa mengolah ya nilainya. Ibu mengajar mata pelajaran agama kan? Ya, kelas berapa yang Ibu ampuh? Kelas 8-9 Pak Guru. Kelas 8-9. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, coba Ibu ceritakan bagaimana sampai masalah itu terjadi, sampai anak-anak itu tidak mengumpulkan tugas, kemudian jarang mengumpulkan tugas. Coba Ibu ceritakan. Ya, mungkin dari pihak saya juga Pak Guru terlalu monoton saya kasih tugas, sehingga anak-anak mungkin tidak minat. Saya tidak tahu. Tetapi mungkin dalam masuk kelas atau apalagi kan sekarang kelas shift, ya, sehingga saya jarang untuk masuk, cuma memberikan penjelasan itu saja. Tetapi kurang tahu bagaimana anak-anak ini sebetulnya. Ya. Jadi seperti itu permasalahannya Ibu ya. Ya. Kemudian apa mimpi atau harapan Ibu dalam menghadapi masalah ini? Ya, mimpi saya, harapan saya yaitu ingin menemukan solusi yang terbaik agar anak-anak ini jangan lagi seperti kemarin yang punya persoalan telat kumpul tugas. Harapan saya supaya anak-anak lebih berinteraktif. Oke. Sekarang saya ingin tanya kepada Ibu, bagaimana sebelum ke tugas yang dikerjakan oleh anak-anak, saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana proses pembelajaran Ibu di kelas selama ini? Ya, itu tadi Pak Guru, saya memang melakukan KBM sebetulnya. Mungkin kembali kepada saya, mungkin saya terlalu monoton, saya melakukan dalam penjelasan sehingga anak-anak merasa jenuh, dan saya juga memberikan tugas yang sama kepada anak-anak tanpa tahu yang sebetulnya memberikan tugas yang bagaimana. Tetapi intinya saya di sini ketika saya memberikan tugas yang sama kepada anak-anak, ya, sehingga saya tidak tahu seperti apa ini. Oh ya, jadi saya membaca sedikit tadi, jadi Ibu merefleksikan apa yang Ibu lakukan di kelas berkaitan dengan proses belajar mengajar, di mana tadi Ibu sampaikan bahwa dalam proses pembelajaran mungkin terlalu monoton gitu ya. Pak. Mungkin saya ingin mengetahui kira-kira media apa yang digunakan oleh Ibu Edith selama ini? Ya, media yang saya gunakan itu hanya dari buku panduan saja. Mungkin itu juga kendala anak-anak karena saya memberikan tugas hanya dari buku panduan saja yang ada yang saya pegang. Ya, mungkin seperti itu ya, ya. Jadi memang kita lihat anak-anak Ibu, mereka harus perlu diberikan rangsangan gitu, berikan rangsangan, kemudian reward, kemudian penghargaan, dan memang ketika kita monoton mengajar di kelas pasti anak-anak juga akan merasa jenuh, karena bagaimanapun yang jelas kita harus menciptakan kondisi yang menyenangkan di kelas. Kemudian Ibu, kira-kira menurut Ibu bagaimana cara Ibu Edith untuk mengatasi masalah ini? Ya, mungkin ke depan sebagai guru saya harus refleksi diri saya. Mungkin saya melihat dulu tiap orang
seperti apa bakat dan minat dari tiap anak-anak ini, sehingga saya bisa masuk di situ. Nah, misalnya yang tema saya punya tentang kebangkitan Yesus, bagaimana saya memberikan penjelasan dengan memberikan drama kepada anak-anak, yaitu tentang bagaimana kebangkitan Yesus atau bagaimana sejati, tapi intinya saya memberikan tugas sesuai dengan bakat dan minat anak nanti Pak Guru. Mungkin itu yang saya lakukan untuk kedepannya, sehingga minat anak dalam kegiatan KBM itu sangat antusiasi, sehingga tidak ada lagi seperti yang saya alami, yaitu di mana anak-anak tidak mau atau bagaimana mengumpulkan tugas, supaya apa yang saya sudah berikan nanti setidaknya anak-anak tepat waktu kumpul tugasnya. Jadi sedikit saya tanggap dari Ibu. Ibu tadi berbicara tentang memetakan proses pembelajaran atau tugas-tugas itu berdasarkan minat. Iya. Apakah itu yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi, Bu? Saya juga kurang tahu. Paling saya dengar kata diferensi itu dari ya Bapak CGP, ya kebetulan saya juga selama ini saya sering mendengar, cuma hanya mendengar saja Pak. Tapi betul jujur saya tidak tahu seperti apa pembelajaran berdiferensi itu. Tapi yang saya dengar cuma katanya saja diferensi. Tidak tahu artinya seperti apa. Oke, baik. Ini menarik sekali Ibu. Jadi Ibu sudah berpikir padahal Ibu belum tahu tentang berdiferensiasi, akan tetapi Ibu sudah ada niat untuk melakukan hal itu. Iya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini bagus sekali Ibu, seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa kita dalam proses pembelajaran mengajar itu harus memetakan anak-anak itu berdasarkan kebutuhannya, berdasarkan kesiapannya juga, kemudian berdasarkan minat. Nah, misalnya dalam pengelompokan tugas tadi yang Ibu disampaikan tadi, misalnya ada anak-anak yang hobinya membuat drama misalnya. Nah, misalnya materi kebangkitan tadi, itu kita bisa buat Kita bisa buat drama untuk anak-anak. Mungkin ada yang hobi tulis, anak-anak mungkin bisa membuat puisi atau mungkin tulisan lain. Kemudian mungkin ada anak-anak yang suka bernyanyi. Ya, sehingga mereka mungkin bisa membuat tugas-tugas itu dalam bentuk nyanyian. Dan itu sangat luar biasa, Ibu. Jadi menurut Ibu, hal yang Ibu lakukan itu nanti apakah bisa mempengaruhi tugas-tugas yang dikerjakan oleh anak-anak? Saya yakin Pak Guru dengan metode pembelajaran seperti yang Bapak jelaskan, diferensi bagaimana sesuai dengan kebutuhan, saya yakin anak-anak pasti antusias sekali dengan cara seperti ini nanti yang saya lakukan, yang saya praktekkan. Kemudian hal apa yang akan dilakukan oleh Ibu Edith nanti untuk menjalankan misi itu? Ya, saya akan meminta bantuan atau berkolaborasi, bekerja sama dengan Bapak Kepala Sekolah sebagai CGP, calon guru penggerak, dan teman-teman yang lain juga. Saya akan selalu meminta bantuan, memberikan dukungan kepada saya untuk apa yang saya janjikan atau komitmen tadi, supaya nanti saya bisa lakukan. Nah, saya butuh bantuan Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman sejawat, juga lebih khusus kepada CGP. Oke, baik. Terima kasih. Jadi saya sedikit menangkap dari Ibu, berarti Ibu dalam menjalankan misi ini membutuhkan kolaborasi dengan sesama teman. Ya. Terus sekali Ibu, karena dengan kolaborasi kita bisa mengembangkan kompetensi yang kita miliki, sehingga kita bisa berubah dan bisa menciptakan pembelajaran yang lebih baik. Nah, jika nanti Ibu dalam menjalankan komitmen ini, Ibu mendapatkan kendala, kira-kira apa yang Ibu lakukan? Ya, saya meminta bantuan ketika saya kendala nanti, saya akan terus berusaha meminta bantuan kepada CGP, calon guru penggerak, juga Bapak sebagai Bapak Kepala Sekolah. Saya memberikan masukan atau masukan-masukan yang membangun, yang sehingga apa yang saya sudah buat komitmen tadi itu bisa terwujud. Betul sekali. Jadi saya sangat mengharapkan apa yang Ibu lakukan dan juga yang dilakukan oleh teman-teman lain lakukan nanti bisa membantu, sehingga nanti mungkin dapat meningkatkan
nanti ketika menghadapi masa-masa akhir semester besar ini kita tidak kewalahan nanti untuk mengikuti nilai mereka, ya kan Ibu? Iya. Nah, kemudian Ibu, kira-kira siapa yang membantu Ibu Edith nanti untuk menjalankan komitmen ini? Calon guru penggerak. Ya, mungkin lebih khusus saya sebutkan Pak ya, Bapak sendiri, Bapak Maru Penyelator dengan Pak Basmi Ngamal selaku CGP. Nah, itu tadi saya berhadapan karena saya tahu begitu banyak perubahan-perubahan yang baru ya, perubahan-perubahan baru, ide yang baru. Maka itu saya terus berkolaborasi dengan Bapak CDP juga kepala sekolah dan teman-teman sejarah. Itu yang saya lakukan ketika saya menemukan kendala dalam kegiatan itu ke depan. Baik sekali Ibu. Jadi hal itu akan kita lakukan dan saya siap support untuk membantu Ibu. Sedikit saya ingin bertanya Ibu berkaitan dengan pengumpulan tugas anak-anak ini tadi. Apakah itu Ibu tidak masukkan di dalam kesepakatan kelas Ibu di kelas? Ya, selama ini Pak kesepakatan kelas ada. Cuma yang untuk mengatur tentang ketepatan waktu, saya yang muncul di situ yaitu ketepatan masuk lingkungan sekolah dalam kelas, dalam kegiatan KBM. Tetapi saya belum cantumkan untuk tepat waktu untuk mengumpulkan tugas. Mungkin kali berikut hal itu nanti dimasukkan dalam kesepakatan kelas sehingga nanti anak-anak merasa bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah mereka buat. Ya, siap. Baik Ibu, ini yang terakhir Ibu. Kira-kira apa yang Ibu Edith rasakan dari pertemuan pada hari ini? Ya, tentu merasa senang Pak karena saya bisa menemukan solusi, solusi permasalahan dan akhirnya solusi yang saya dapat itu dari saya sendiri juga masukan-masukan dan apalagi tadi ada pembelajaran diferensi ya, itu yang hal-hal yang baru yang saya temukan dan disinilah saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang saya hadapi. Oke, jadi betul sekali Ibu. Jadi apa yang Ibu sampaikan tadi ada beberapa poin penting ini yang saya catat di sini, di mana Ibu ingin melakukan refleksi diri. Dan itu merupakan tugas seorang guru, di mana guru itu harus selalu melakukan refleksi, kemudian berkonsultasi berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan. Dengan adanya refleksi yang jelas kita bisa tahu apa yang kita lakukan ini sudah berjalan baik atau tidak. Kemudian yang berikutnya, jadi Ibu sendiri juga tadi sudah menemukan solusi. Jadi solusi itu bukan dari saya tadi ya Bu. Jadi saya tadi hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan dan yang bisa menggali potensi-potensi atau permasalahan yang Ibu pikirkan dan pada akhirnya Ibu sendiri yang menemukan solusinya. Jadi harapan yang ke depan saya berharap Ibu tetap komitmen untuk melaksanakan apa yang sudah kita sepakati pada siang hari ini, sehingga nanti yang jelas tidak ada lagi anak-anak yang terlambat menentukan tugas atau minat anak menjadi kurang. Iya Pak. Oke. Mungkin ada lagi, Ibu Edith? Tidak ada lagi Pak. Terima kasih banyak. Saya bisa menemukan tadi solusi saya untuk diri saya yang punya persoalan menghadapi anak-anak. Terima kasih dan sebagai kepala sekolah juga sebagai CGP. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama. Tetap semangat untuk menjalankan tugas. Sukses. Oke. Terima kasih. Terima kasih.